Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kita bersyukur buat pagi yang indah ini dan kita percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya dan selalu baru tiap pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap-Mu dengan mengucap syukur atas hari yang baru serta napas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah tetap menghasilkan buah. Firman Tuhan diambil dari Markus 11 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus baru saja meninggalkan Betania dengan ke-12 muridnya, di tengah perjalanan Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Saudaraku, di sini jelas bahwa waktu itu memang belum musimnya. Jadi logikanya ketika Yesus mengutuk pohon ara itu terkesan berlebihan. Tuhan menuntut sesuatu yang secara manusia mustahil, yaitu berbuah pada bukan musimnya. Apa maksudnya? Bila kita melihat dan menilai segala sesuatu dengan pikiran kita, maka semuanya serba terbatas. Lebih-lebih untuk mendapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita sedang berduka cita, firman Tuhan justru menyuruh kita untuk mengucap syukur dan tetap bersuka cita. Ketika ada orang yang menyakiti dan membenci kita, Tuhan justru memerintahkan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan memberkati mereka. Ketika sedang dalam kekurangan, Tuhan malah memerintahkan kita untuk memberi. Berilah dan kamu akan diberi. Sedangkan cara hidup dunia menerima lebih dahulu baru memberi. Itulah yang dimaksud dengan berbuah bukan pada musimnya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam keadaan apapun Tuhan menghendaki kita tetap menghasilkan buah. Dalam kekristenan kita harus terus mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Ingat, setiap ranting yang kering dan tidak berbuah akan dipotongnya dan dicampakkan ke dalam api. Kita adalah orang Kristen yang terbuka, dapat dilihat oleh siapapun. Karena itu tetaplah berbuah, menghasilkan buah-buah Roh Kudus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami tetap menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami diberi hati yang taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.